Apa kabar kalian para rebanas pecinta film yang tentunya bukan film esek-esek yang bisa bikin bengek. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja, oke? Lanjut, di video kali ini Trandol akan mereview sebuah alur film bergenre zombie yaitu berjudul Army of the Dead. Film ini rilis pada tahun 2021 dan di mana film ini dibintangi oleh aktor kenamaan WWE yang bernama Dave Bautista. Dalam film ini menceritakan mengenai wabah virus yang menyebar di seluruh kota Las Vegas dan mengubah penduduknya menjadi sosok zombie. Karena kejadian itu, seorang bos kasino meminta beberapa orang untuk mengambil uang miliknya yang masih tersimpan di dalam brankas yang ada di kota Las Vegas. Dalam misi ini, mereka harus melawan pasukan zombie yang tidak biasa karena zombie-zombie ini mampu berjalan cepat dan sangat-sangat lincah. Penasaran ya sama alur ceritanya? Daripada lama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika ada iring-iringan mobil tentara yang mengawal sebuah truk kontainer yang berisi sebuah rahasia dari area 51. Di sisi lain, dari sisi berlawanan, ada sepasang pengantin yang baru saja menikah akan melakukan hubungan tak senonoh. Waduh, di dalam mobil nih kayaknya. Oke. Karena saking enaknya jurus si wanita itu, si pria pun tidak bisa mengendalikan laju mobilnya sehingga memakan jalan yang berlawanan. Karena sopir truk pun tidak konsentrasi akan menyetirnya, di mana mereka malah asik mengobrol dan terjadilah kecelakaan hebat yang membuat mobil itu pun langsung meledak. Saying there's a chance. Chance of what? Chance we're hauling a... I honestly don't. I mean, you're being cryptic. Oh my God! Look out! Sang tentara yang selamat kemudian menelepon kantor pusat dan melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan serta meminta bantuan. Namun, dari pihak markas malah menyuruh mereka untuk segera pergi menjauh dari muatan yang dibawa oleh truk kontainer. Tiba-tiba, dari dalam box muncullah sosok makhluk buas. Ya, manusia sih, bukan hewan. Yang lebih tepatnya adalah zombie lincah yang langsung menyerang para tentara. Si zombie tersebut mampu untuk menginfeksi tentara dan kini mereka pun berubah menjadi zombie yang bersiap untuk menyerang kota Las Vegas. Dan film sebenarnya baru dimulai. Lanjut. Kini banyak warga Las Vegas yang berubah menjadi sosok zombie. Akan hal itu, beberapa pasukan elit pun ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat di kota Las Vegas. Karena penyebaran virus yang cukup cepat, pemerintah pun memutuskan untuk membangun dinding dari box-box kontainer untuk menutup seluruh akses jalur masuk keluar menuju kota tersebut. Singkat cerita, ada seorang bos kasino di kota Las Vegas yang bernama Bill Tanaka yang memberikan sebuah misi rahasia pada salah satu mantan elit bernama Scott untuk mengambilkan uang senilai 200 juta dolar yang tersimpan di dalam sebuah brankas kasino miliknya. Tanaka berjanji akan memberikan 50 juta dolar pada Scott beserta timnya jika berhasil mengambil uang tersebut. Tanaka juga memberikan arahan dengan memberikan denah struktur bangunan tempat kasino tersebut agar memudahkan Scott dan timnya untuk menjalankan misi tersebut. Di tempat lain, di sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding dari kota Las Vegas, terdapat seorang bernama Gita yang meminta Kate, anak dari Scott, untuk menjaga anaknya. Kate yang sedang bertugas sebagai relawan diminta agar menjaga anak-anak dari Gita. Karena Gita ingin masuk ke dalam kota untuk mengambil beberapa uang dari mesin kasino agar Gita dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat karantina.
Kate pun melarang kita karena resiko yang sangat besar dan mereka pun bertengkar. Namun dapat dipisahkan oleh penjaga yang sifatnya namanya sering horny bernama Burchomi. Hey, wait. Gita, come on. Just let me go. Hey. Everything okay here, ladies? Is that right, volunteer? Kate. Shut the fuck up. Shh. Were you saying something to me? Your turn. Di sisi lain, diceritakan Scott mimpi tentang masa lalunya ketika ia secara paksa harus membunuh istrinya yang akan berubah menjadi zombie. Scott pun terbangun dan langsung menelepon untuk mengiyakan misinya. Lalu, Scott merekrut satu persatu orang untuk masuk ke dalam timnya. Anggota tim Scott terdiri dari Maria dan Vander yang merupakan mantan pasukan elit. Lalu ada Peter, seorang pilot helikopter, Mickey Guzman, seorang YouTuber pemburu zombie, Dieter, seorang hacker pembobol berkas, dengan pembagian uang yang telah mereka sepakati. Setelah selesai merekrut anggota tim, mereka pun segera menyiapkan perlengkapan senjata untuk melawan para zombie. Keesokan harinya, saat mereka semua sedang berkumpul untuk berangkat, ternyata Guzman mengajak temannya yaitu Damon dan juga Chamber untuk ikut dalam misi ini. Tanaka pun yang sangat melipis dengan rambut setelinganya menjelaskan rencana dalam misi ini. Rencananya yaitu setelah mereka masuk ke dalam dinding, mereka akan menerobos sekumpulan zombie yang ada di sana untuk sampai di gedung tempat Brankas berada. Setelah memasuki gedung, Peters akan pergi ke atas gedung untuk menyalakan helikopter. Sementara yang lain akan ikut dengan Dieter menuju Brankas untuk mengambil uangnya. Setelah mereka semua selesai dalam mengambil uang, mereka harus bergerak menuju tempat Peter sambil membawa uangnya, dan misi pun selesai. Dalam misi ini, mereka dibantu anak buah Tanaka bernama Martin yang nampaknya ini akan menjadi sebuah prahara dalam film ini. Nampaknya. Kita lihat saja nanti kelanjutannya. Martin bertugas untuk mengawasi para tim dari Scott agar tidak membawa kabur seluruh uangnya. Mereka juga harus menyelesaikan misi ini kurang dari 1 hari sebelum pemerintah meledakkan Las Vegas dengan menggunakan bom nuklir. Setelah mendengar rencana itu, Damon, teman Guzman, tak berani melawan zombie sehingga memutuskan untuk pulang. Malamnya, Scott meminta Kate untuk membantunya masuk ke dalam dinding dan ia pun berjanji akan memberinya sejumlah uang. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju ke wilayah terisolir menggunakan bus yang dibawa oleh Kate. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Lily yang akan mengantar mereka masuk ke kota Las Vegas melewati jalur-jalur tikus. Jalur tikus? Ada ya di film jalur tikus? Oke, fokus lagi. Karena Kate tahu bahwa Kate yang masuk ke Las Vegas, ia pun marah dan langsung menghampar Lily hingga ia terjatuh. Karena hal itu, Kate pun memaksa kepada Scott agar ia bisa ikut bersamanya untuk mencari kita. Namun, awalnya Scott pun menolak keinginan dari Kate. Akan tetapi, karena Kate mengancam akan pergi sendirian, maka Scott pun dengan terpaksa mengizinkan keinginan dari Kate. Lily juga meminta Burt agar ditambahkan dalam misi ini. You want to make 20 grand? $20,000. I don't fucking get it. Why the fuck would she bring him? Yeah, that's for you. Excuse me. Singkat cerita, mereka pun memasuki wilayah para zombie yang ada di kota Las Vegas. Namun tiba-tiba terdengar suara auman seperti hewan buas datang menghampiri mereka. Dan ternyata itu adalah suara dari harimau zombie. Evolusi film. Sekarang hewan pun mampu menjadi zombie. Dulu di film sebelah yang serial itu, hewannya digigit zombie ya mati. Sekarang hewan jadi zombie. Wah, hebat pokoknya. Lanjut, ternyata harimau tersebut adalah zombie yang hanya lewat dan tidak berniat untuk menyerang mereka. Lily pun menghampiri Burt dan mencoba meminta pistol milik Burt. Lalu ternyata Lily langsung menembak kaki si Burt dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan tumbal untuk diberikan kepada para zombie. Hal itu dilakukan Lily karena jika mereka tidak memberikan tumbal, maka mereka yang akan berhadapan dengan para zombie yang jauh lebih pintar dari zombie-zombie biasanya. Atau bisa disebut dengan zombie alpha. Tak lama kemudian, sang ratu zombie pun muncul beserta pengawalnya yang langsung membawa Burt pergi ke markas zombie. Lalu zombie alpha mengelilingi Burt sampai datanglah raja zombie yang menggigit Burt dan mengubahnya menjadi zombie alpha.
Jika seseorang digigit oleh Raja Zombie, maka dia otomatis akan menjadi zombie alpha. Sedangkan jika orang digigit oleh zombie alpha, dia akan berubah menjadi zombie biasa. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kini mereka harus melewati gerombolan zombie yang sedang hibernasi. Karena tak ada jalan lain, mereka pun terpaksa melewati sekumpulan zombie yang sedang hibernasi dengan menandai jalan agar tidak tersesat. Zombie pun tidur. Mantap pokoknya. Sekarang evolusi terhadap zombie. Lanjut. Dengan dipimpin oleh Scott, mereka pun melewati para zombie secara perlahan namun pasti. Dan ternyata Martin dengan otak jahatnya berbuat jahat dengan mengubah jalur lampu sehingga membuat Chamber kesasar. Zombie yang Chamber bunuh pun tak sengaja menjatuhkan Seng sehingga membangkitkan para zombie sehingga zombie-zombie lain bangun dan hendak menyerang Chamber. Setelah Chamber akan keluar, Martin justru mengunci pintu sehingga Chamber terjebak di tengah-tengah kerumunan para zombie. Guzman pun menanyakan keberadaan Chamber pada Martin. Tetapi Martin pun berbohong dengan mengelak dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Chamber keluar dari jendela. Namun karena ia telah dikerumuni oleh ratusan bahkan ribuan dan zombie, ia pun menyuruh Guzman untuk segera pergi. Dengan terpaksa, Guzman pun menembak bensin yang sedang dibawa oleh Chamber dan meledakkan Chamber beserta para zombie. Setelah mereka sampai, Scott pun memerintahkan setiap orang untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Peter dan Maria pergi ke atap untuk mempersiapkan helikopter. Martin dan Lily bertugas mengamankan keadaan di luar. Serta Fender, Dieter, dan Guzman bertugas untuk membuka brankas. Sementara Scott dan Kate bertugas untuk menyalakan generator. Mereka pun berangkat untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Tetapi Lily dan Martin sedang berjaga di luar malah memancing kemunculan Ratu Zombie. Martin pun menembak tali pengikat ke Ratu Zombie karena ia ingin menangkapnya. Hal itu membuat pengawalnya berusaha menyerang Martin. Namun pada akhirnya Martin berhasil menembak dan mengalahkan pengawal zombie tersebut. Usut punya usut nih. Si Lily bersedia membantu Martin karena Martin pada awalnya berkata ia membutuhkan darah dari sang ratu zombie agar para ilmuwan bisa meneliti darah tersebut. Namun ternyata Martin membohongi si Lily karena tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil kepara dari sang ratu zombie sehingga nantinya Martin dan bosnya bisa membuat pasukan mayat hidup yang bisa mereka kendalikan. Lily pun berusaha mengingatkan Martin karena jika sang raja zombie berhasil menemukan tubuh dari ratu zombie, maka perjanjian yang telah mereka lakukan sebelumnya akan batal. Di tempat lain, Scott dan Kate berhasil menyalakan generator. Maria dan Peter segera menuju ke helikopter sementara Fender dan lainnya pergi menuju tempat brankas. Di tempat brankas setelah meledakkan pintu, mereka bertiga pun terpaksa mencari hubra zombie sebagai umpan untuk menghilangkan sistem keamanan di depan brankas. Setelah berhasil, Dieter pun langsung menjalankan keahliannya untuk membuka kunci dari brankas tersebut. Peter yang ada di atas gedung masih berusaha menghidupkan helikopternya dengan kesusahan. Bersamaan dengan itu, muncullah sebuah berita yang ternyata pemerintah mengajukan rencana bom nuklir 1 hari lebih cepat dari yang telah direncanakan. Bisa ya? Ada sinyal di kota Las Vegas. Padahal sudah hancur ya. Hal itu membuat mereka semua khawatir karena kini mereka hanya punya waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan misi ini. Mereka pun bergegas ke ruang brankas. Namun kehadiran mereka justru mengganggu Dieter yang saat itu sedang berusaha untuk membuka brankas. Sehingga ia terpaksa mengulangnya kembali. Just make me mess up and now we're back to ground zero. Affirmative. 30 minutes. Sembari menunggu Dieter membuka brankas, mereka pun menemukan sejumlah uang untuk dibagikan secara merata kepada seluruh anggota tim.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dengan keahlian Dieter yang di atas rata-rata, ia pun berhasil membuka pintu berangkas yang membuat mereka sangat-sangat senang karena melihat banyak tumpukan uang yang ada di sana. Scott pun memerintahkan Vander dan yang lain untuk segera memasukkan uang tersebut ke dalam tas karena waktu mereka hanya tersisa 1 jam lagi. Tanpa ia sadari, ternyata Kate telah pergi dari sana dan berniat untuk mencari Gita sendirian. Di sisi lain, sang raja zombie akhirnya menemukan tubuh dari ratu zombie. Sambil menahan amarah, ia pun membawanya kembali menuju ke markasnya. Mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh ratu zombie telah mati. Tuh kan, evolusi kembali. Zombie pun bisa mengandung. Gila. Zombie pun bisa mempunyai anak. Gila. Dah, nggak habis pikir nih, nggak habis pikir. Udah lanjut saja ke ceritanya, nanti overthinking. Lanjut. Anak yang dikandung ratu zombie yang telah mati membuat sang raja zombie berada pada puncak kemarahannya. Lalu ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Scott dan kawan-kawannya. Scott pun menyadari bahwa Kate pergi mencari Gita dan ia pun berencana mencarinya bersama Maria. Namun ketika ia hendak memasuki lift, tiba-tiba para zombie datang dan langsung mematahkan leher Maria. Ya. Setelah Scott berhasil mengalahkan beberapa zombie, lalu mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat tersebut. Sayangnya, Martin justru mengunci jalan keluar sehingga mereka harus mencari jalan keluar lain dengan melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Vander. Vander dan Dieter yang sedang berusaha menghalau para zombie tiba-tiba didatangi oleh sang raja zombie dan langsung menyerang mereka berdua. Mereka pun mencoba menembaki kepala zombie, tetapi karena sang raja zombie memakai helm baja, mereka pun tidak bisa membunuhnya. Vander pun terpaksa melawan raja zombie dengan tangan kosong. Namun saat raja zombie akan menggigit tangan Vander, tiba-tiba Dieter dengan kemampuan yang cukup culunnya datang dan memukul si raja zombie, lalu ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Vander dengan memasukkan Vander ke dalam berangkas sedangkan dia di luar berangkas dan dimakan zombie. Lanjut, di tempat lain ketika Martin hendak kabur lalu ia akan mengambil kepala ratu zombie yang ada di dalam tas. Namun ternyata sisinya telah ditukar dengan alat penghitung uang. Rasain lo. Membuat sengsara orang lain dan sekarang lanjut ke ceritanya saja. Tiba-tiba harimau zombie yang sedang berjaga di luar menghampiri Martin. Dan langsung menyerang Martin hingga Martin pun KO. Saat Scott, Lily, dan Guzman berhasil keluar dari tempat brankas, mereka pun langsung naik ke tempat Peter. Namun karena banyak zombie yang mengejar mereka, mereka pun terpaksa melawan para zombie tersebut. Sayangnya, Guzman justru tergigit oleh salah satu zombie, sehingga ia pun terpaksa meledakkan granat yang ada di dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan ledakan yang cukup hebat. Ketika Scott dan Lily sampai di atap, ternyata sang raja zombie berhasil mengejar mereka, sehingga Lily pun terpaksa mengeluarkan kepala ratu zombie untuk mengancam sang raja zombie. Lily menyuruh agar Scott naik ke helikopter, namun tiba-tiba si raja zombie langsung melemparkan tombaknya hingga menembus dada Lily. Kasihan dadamu Lily. Lanjutkan, alhasil Lily pun menjatuhkan kepala ratu zombie dari atas gedung dan sampai moncrot. Di sisi lain, Kate berhasil menemukan Gita yang sedang dikurung oleh sang raja zombie. Ketika mereka hendak kabur, tiba-tiba datanglah Burt yang sudah berubah menjadi zombie dan langsung menggigit salah satu dari mereka. Alhasil, Kate pun berhasil membunuh zombie Burt. Tiba-tiba, sang raja zombie datang beserta beberapa anak buahnya yang langsung menyerang Kate. Kate pun masih berhasil mengalahkan anak buah sang raja zombie.
dan yang hanya tersisa adalah sang Raja Zombie saja. Ketika Raja Zombie hendak menyerang Kate dan Gita, tiba-tiba Scott datang dan langsung menembak sang Raja Zombie. Singkat cerita, tibalah mereka di atap gedung dan mereka mengira bahwa Peter telah pergi dari sana. Untungnya, Peter yang masih memiliki hati nurani, ia pun masih kembali ke atas gedung. Namun ternyata sang Raja Zombie masih hidup dan berhasil melompat ke helikopter. Dan terjadilah pertarungan ala-ala WWE antara Scott dengan sang Raja Zombie. Sayangnya, Scott sempat tergigit sebelum akhirnya ia berhasil menembak kepala sang Raja Zombie. Saat mereka pergi, terlihat sebuah bom nuklir di atas langit yang melewati atas mereka. Dan ketika bom itu meledak, mengakibatkan helikopter yang dipiloti oleh Peter oleng hingga akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Kate pun tersadar dari kecelakaan tersebut dan melihat bahwa Peter dan Gita telah meninggal. Sehingga kini hanya Scott dan Kate yang selamat dari kecelakaan. Karena Scott yang telah tergigit oleh Raja Zombie, Kate pun dengan terpaksa menembak kepala Scott saat ia akan berubah menjadi zombie. Di sisi lain ternyata Fender masih hidup dan berjalan cukup jauh untuk mengambil sebuah mobil. Tunggu, diulang. Logikanya dia di dalam berangkas, di bom nuklir. Berangkasnya yang tebalnya segitu aja bisa hancur, tapi kenapa Fender masih utuh? Udah, lanjutkan saja daripada bingung ya. Fender pun pergi ke luar negeri sambil membawa sejumlah uang yang ia dapatkan. Namun ketika ia berada di dalam pesawat, ia pun merasa tidak enak badan dan merasa pusing. Dan lalu ia pergi ke toilet. Setelah ia di dalam toilet, ia baru sadar kalau dirinya telah tergigit oleh sang Raja Zombie. Bisa ditebak ya lanjutan filmnya nanti. Dan film pun tamat. Terima kasih Sobat Rebahaners yang telah menyaksikan ulasan film kali ini. Nilai moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah percaya pada orang yang belum kita kenal tentunya. Tetap selektif, tetap hati-hati, dan tetap waspada. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Project Film. Salam Trondol juga. Bye-bye.